mengosokkan gelas pada malam hari ini ya. Dan ini ada Ibu Mas Rifah. Ya, halo Ibu. Mantap ya. Ada Ibu Berta Langi ya, kayaknya lagi fokus ya. Wah, langsung ya. Ada Bapak Suroso Ponorogo ya, di Ponorogo ya. Mantap ya. Ini semuanya senyumnya, mana senyumnya buat saya dan semua ya. Nanti teman-teman di YouTube juga ya, Bapak Ibu ya. Ada Ibu Maria Doro di ND. Halo Ibu Maria. Ada Bapak Aziz ya di Tulungagung, mantap ya. Ada di Malaysia juga ya. Tidak mau kalah juga ya. Ada teman-teman kita di luar negeri, Ibu Bibiana Erwin. Ini Bapak apa Ibu ya? Nggak muncul ya mukanya ya. Ya, ini Bapak yang di Batam juga, Bapak Yan Selmus. Wow, keren ya. Ya, di Zumba Mbak Devi ya. Mantap. Ini ada semuanya ya. Kalau yang mau unjuk gigi silakan. Unjuk senyum aja ya. Kalau nggak ada fotonya saya nggak bisa sapa nih. Takutnya salah cowok apa cewek ya. Di Brunei, wow keren nih. Di Brunei Ibu Sumi, wow, udah siap ya. Ada di Malaysia juga ada Ibu Eugenia, mantap ya. Bapak Zega ya, wow. Ini juga di Malaysia ada Bapak Rudolfus Riba. Halo, semangat Bapak. Wow, mantap ya jempolnya. Nanti, nah ini ada Bapak Muhaimin di Tulungagung. Wow, semangat sekali Pak, sambil ngempu bisa enak ya, bisa jalanin. Ya di Serpong Bapak Jingles, Ibu Jingles ya, Ibu ya. Ini kayaknya latarnya keren banget ya, ada bunga, tak kira ini Ibu ya, Mas. Ada ya, wah mantap ya. Semuanya nih ada Ibu Adipei, ada di Jakarta juga Bapak Cak Komeng ya, Ibu Eka Sri, Bapak Diki Pai. Oke, luar biasa semua ya. Ada Bapak Siraja Muda. Ingat ya yang baru masuk silakan klik daftar hadirnya, mohon diisi. Dan untuk bukti ya Bapak Ibu mengikuti training di malam hari ini. Ya Bapak Marmono ya. Lombok Timur juga Bu Nuraini. Ya Ibu Siti sudah absen. Terima kasih Bu di Kalbar ya Kalimantan Barat. Tulungagung juga ini di Batam Bu Yuliana. Wow, keren ya. Semuanya sudah siap ya. Ada yang lagi sambil-sambil ya, nyambi-nyambi gitu, tetap dengerin gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali nih. Di Toraja juga ya, dari Sabang sampai Merauke sudah hadir. Ya, Jatim nggak mau kalah Ibu Nurul. Ya, Kediri Jatim. Semarang juga nggak mau kalah ya. Ibu Rifa. Oke, mantap ya. Ya, berarti sudah siap belajar pada hari ini bersama salah satu Crown Agensi Indonesia yang tentunya hari ini kita bertemakan seperti yang kemarin saya infokan ya, berpacu pada waktu. Bapak Ibu, waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang tentunya. Sebanyak apapun Bapak Ibu punya uang, ya, waktu yang terlewatkan 1 jam, ya, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, apalagi kita baru lahir sampai sekarang usianya berapa, kita tidak bisa beli dengan uang untuk mengembalikan semua waktu kita yang sudah terlewat, apakah benar-benar bermanfaat buat kita dan keluarga dan untuk hidup kita, untuk orang lain juga, ataukah selama yang sudah lewat ini sia-sia begitu saja sebelum ketemu 3i Network. Hari ini kita akan dapat jawabannya dan kita akan belajar Bapak Ibu dari salah satu Crown Agency 007 Indonesia, Bapak Raymond
Prit Sitanggang, ya, Crown Agency yang bergabung di Tri Network ini sejak 2014, ya, dari bulan April 2014 meraih posisi tim agensi sampai bulan Juli 2017 beliau meraih posisi Crown Agency. Ya, fotonya di sebelah, wah ini keren ya. Foto bersama keluarganya juga, memiliki 2 putra, ya, berasal dari Depok. Beliau hanya seorang mantan karyawan dan pekerja serabutan saja, Bapak Ibu. Namun beliau hari ini melihat, ya, peluang yang dahsyat ini bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin tentunya di Tri Network ini, dan kita akan belajar langsung bagaimana kita berpacu dengan waktu kita yang sangat singkat di kehidupan kita yang sekarang ini, apalagi bersama Tri Network, waktu yang tersisa ini agar kita dapat manfaatkan sebaik-baiknya ya untuk kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai, dan tim-tim kita yang kita bantu dari Tri Network ini. Kita akan sambut langsung ya, tepuk tangannya semuanya Bapak Ibu ya. Biar panas dari rumah ya, biar meskipun standby di rumah diam aja gitu ya, tapi tetap semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dong dulu ya buat penyambut Bapak Crown Agency, Bapak Raymond. Halo Pak Crown. Halo, halo. Selamat malam. Malam Pak, luar biasa. Dimanapun Anda berada. Apa kabar? Luar biasa, pasti Crown. Yes. Kalau gimana udah kabar Bu Jupe? Ya, luar biasa Bali Pak. Luar biasa. Ya, selalu yang penting utama sehat ya Pak ya. Yap. Ya, sehat keluarga Pak semua? Sehat-sehat. Kalau saya baru reda flu-nya nih, jadi nanti mohon maaf kalau tiba-tiba lagi ngomong agak ada batuknya dikit, saya mute dulu ya. Nanti itu saya minum, saya lanjut ya. Oke, ya. Memang cuacanya lagi anginnya kenceng-kencengnya ya, apalagi debu banyak ya, ini pengaruh cuaca juga Pak. Jadi memang harus benar-benar jaga kondisi ya. Kita meskipun online pun tetap jaga kondisi, ya tetap jaga kesehatan kita agar tetap bisa beraktivitas ya buat semua, dan terutama nih Pak Kron hari ini. Wow, luar biasa sekali nih Pak. Kalau boleh tahu kenapa sih Pak Raymond memilih berpacu dengan waktu? Ya, tadi saya Karena buka sedikit sih sesuai dengan naluri saya. iya. Kalau menurut Bu Esther apa nih? Bu Jupe, menurut Bu Jupe apa nih? Ya, kalau menurut saya tadi ya, karena memang waktu itu tidak bisa dibeli uang, terus tidak bisa kembali lagi, Pak. Jadi kita memang harus persiapkan dari sekarang untuk masa depan yang tersisa ini, Pak. Ya kita kan nggak tahu ya, apa yang terjadi besok pun kita nggak pernah tahu, karena hanya waktu yang bisa yang menjawab semua itu. Ya, jadi ada kuncinya sebenarnya nanti ada 2 Bu. Pertama, waktu kita nggak pernah nambah, nggak pernah kurang, betul nggak? Semua satu hari dikasih waktu 24 jam, betul ya? yes, benar banget. Terus nanti baru kita bicara tentang deadline ya. Artinya setiap pekerjaan harus ada aturan main, batasan waktu yang tegas ya. Nah, itulah kurang lebih nanti yang saya coba sampaikan lewat perspektif yang contoh beberapa hal aja. Nanti teman-teman bisa kembangkan hal apa saja bisa memacu kita untuk berpacu dengan waktu. Oke, siap Pak. Silahkan. Saya berikan waktu. Nih teman-teman pasti semuanya sudah tidak sabar ya. Bagaimana sih, apakah waktu saya masih panjang gitu kan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya punya waktu sedikit atau sangat sibuk? Nah ini benar nih. Ya karena bisnis ini kan berpacu dengan waktu. Nah tadi teman-teman banyak yang sambil bekerja Pak, benar kan? Sambil bekerja mungkin punya waktu 1 jam, 2 jam ya. Jadi aduh saya masih sibuk nih nggak bisa ngerjain bisnis ini. Nah, aduh saya sangat sibuk nih jadi ibu rumah tangga karena urus anak 3, 2, 5 gitu ya. Nah, terus apa namanya? Terus saya sangat sibuk nih karena masih ada pekerjaan di kantor, terus banyak ya pegawainya dan sebagainya. Wah, ini banyak sekali pasti punya alasan ya karena dengan waktu ini. Namun benar ya tadi Pak Raymond katakan
tidak berkurang, tidak ditambah. Hanya 24 jam waktu kita masing-masing. Nah, kenapa ada orang sukses, ada orang yang enggak? Ya, karena ada orang yang rajin, ada orang yang malas. Ada orang yang action, ada yang orang yang enggak. Jadi Ya. bedanya di situ ya waktunya. Kalau menurut saya nanti kita akan belajar sama-sama siapa hari ini. Saya ambil alih ya. Oke, silakan Pak, waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Jupe ya. Dan tentunya buat rekan-rekan agen 3i Network dimanapun Anda berada ya, baik yang di dalam dan di luar negeri ya, tetap semangat ya. Dan tentunya dalam harapan dan doa saya tetap dalam keadaan sehat ya, karena saya tahu ini kita pancarobanya kan agak telat ya, harusnya bulan Mei udah pancaroba, ini Agustus baru pancaroba, makanya banyak yang daya tahan tubuhnya mungkin kurang sehat. Saya juga baru agak reda nih flu-nya ya, untungnya udah reda pas dapat bagian ya, gitu dia. Jadi saya doakan juga semua bisa yang sedang kondisi kurang sehat segera sehat, yang segera sehat akan lebih dimudahkan dalam menjalankan bisnis 3i Network-nya ya, itu dia. Aduh. Ini kayaknya ada ini nih. Cek Bu Esther, udah balik normal ya? Udah, tadi agak ke-freeze sedikit, Pak. Iya, ada fresh, ada gangguan dikit, makanya saya nggak terlalu ngomong gitu. Baik, terima kasih ya. Saya lanjut ya. Temanya malam ini kita adalah berpacu dengan waktu ya, berpacu dengan waktu. Ini sebetulnya ini kalau menurut saya temanya klise sih kalau menurut saya. Kenapa? Mau bagaimana mau berpacu, waktu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang gitu ya. Adanya 24 jam ya. Tapi tentunya ya saya angkat tema ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi impian Anda. Apa yang akan menjadi goal atau target. Ya agak sedikit berbeda ya, target, goal sama impian ya. Gitu. Kalau impian itu kan tanda kutip memang harusnya bisa maknanya kita wujudkan ya. Tapi kalau target goal itu lebih kepada dinamika waktu yang kita gunakan berdasarkan kebutuhan kita masing-masing, nggak sama ya gitu loh. Jadi sebetulnya dalam ini, dalam konteks berpacu dengan waktu itu ada kaitannya dengan yang namanya manajemen waktu ya, manajemen waktu. Nah sekilas sebelum saya kupas panjang lebar, saya mau coba angkat waktu saya menjalankan bisnis 3i Network ini. Nah saya waktu menjalankan itu kondisinya waktu itu harus melakukan satu pekerjaan yang artinya jam normal ya, 8 jam per hari, karena lokasi tempat saya bekerja itu cukup jauh, jadi makanya dulu saya pakai istilah pergi gelap pulang gelap gitu ya. Di Jakarta kalau kita tinggalnya di luar kota Jakarta udah pasti tuh orang udah tahu tuh pergi gelap pulang gelap. Maksudnya apa? Waktu pergi nggak ngeliat matahari gitu ya, pulang udah tenggelam matahari gitu loh. Makanya pergi gelap pulang gelap ya. Apalagi kalau penghasilannya pas-pasan, waduh, masa depan juga gelap waktu itu ya. Itu dia. Nah, bayangkan Bapak Ibu, saya ada satu kondisi ya, seperti sudah dijelaskan ya, saya juga dalam kondisi garis inilah ya, keterpurukan ya. Gajinya, penghasilannya UMR, ya anak 2, ya rumah ya belum punya, ya masih jadi kontraktor, kontrak sana kontrak sini gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan waktu yang terbatas itu saya harus bisa ada langkah-langkah progres yang membuat saya maju ya gitu. Walaupun dulu saya nggak pernah berpikir apakah saya bisa jadi kron atau tidak, itu tidak pernah saya bahas sebetulnya, karena kalau menurut saya kalau kita mau dapat sesuatu, apa itu termasuk di posisi kron ataupun kalau kita bekerja punya jabatan tertentu, itu kita butuh proses gitu loh, butuh waktu gitu loh ya. Makanya saya bilang dijalankan saja, yang penting dijalankan gitu loh. Tapi ada goal-goal kecil gitu loh. Makanya saya dulu bikin langkah yang praktis saja gitu loh. Ya kalau masalah apakah bisa jadi kron, ya itu tinggal kita kuatkan aja terus tekad kita ya. Ternyata kesempatannya selalu ada gitu ya. Sekali lagi peluangnya ada besar teman-teman. Makanya kenapa sekarang saya bicara tentang berpacu dengan
waktu ya. Ya tadi ya sekilas saya pengen cerita lagi sedikit lagi. Nah, jadi karena saya dulu bekerja, berarti kan saya nggak punya waktu banyak ya. Maka saya bagi waktu tuh ya. Saya tidak bisa prospek tiap hari ya. Itu mungkin 1 minggu maksimal saya cuma bisa 3 sampai 4 kali prospek saja. Ya, 3 sampai 4 kali prospek. Maksudnya hari ya, menggunakan hari. Kalau hari biasanya itu saya gunakan misal katakan di tengah hari kerja, kalau ada 5 hari kerja, 2 hari saya gunakan itu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Ya, jadi capek-capek sekalian gitu ya. Gitu loh. Karena apa ya? Karena kita mau melakukan perubahan gitu loh. Apa namanya? Tidak melakukan perubahan nanti gimana jadinya kan? Itu dia. Jadi itu target yang saya inginkan pada waktu itu. Nah, untuk itu makanya saya setting tuh ya berpacu dengan waktu. Misalnya dulu saya pernah berusaha gini kan, namanya penghasilan UMR apa sih yang ditarget dalam waktu singkatnya itu? Yaitu adalah bagaimana saya bisa punya penghasilan 2 sampai 3 kali lipat UMR. Jadi sebetulnya goal saya dulu nggak tinggi-tinggi. Bagaimana punya income 7 sampai 10 juta. Ya, 7 sampai 10 juta. Nah, ini saya harus punya batasan waktu yang tegas gitu loh kira-kira. Bisa nggak saya capai itu dia. Ya, 7 sampai 10 juta. Makanya saya hitung-hitungan tuh berdasarkan networkingnya itu saya harus punya income sekitar 7 sampai 10 juta itu saya hitung bisa makan waktu 2 sampai 3 tahun gitu ya. 2 sampai 3 tahun enggak apa-apa lah. Karena menurut saya tetap itu yang terbaik loh, punya income 7 sampai 10 juta kalau posisi kita saat itu atau saat ini adalah UMR ya. Artinya 2-3 tahun bisa dapat 7 sampai 10 juta itu udah luar biasa. Bukannya maksudnya berarti kok sedikit sekali Pak, kecil kali Pak impiannya. Tidak, bukan itu maksudnya. Ya, tapi ada titik turning point-nya itu loh. Dari step ke step itu loh. Ya kan nggak ada juga orang masuk langsung jadi crowd. Ya, semuanya pasti ada posisi tim agency, ya ada leader agency, ada goal. Jadi saya juga setting kayak gitu ya. Tim agency, leader agency berapa lama ya, dan itu untuk berapa lama gitu loh. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu saya berpacu, saya bilang ya, kondisi saya itu adalah berpacu dengan waktu ya. Saya dikejar usia sudah 40 ya, ini contoh kasus ke saya. Usia 40 tahun artinya kita kalau bicara normal pensiun itu kan usia 55. Usia pensiun 55. Berarti artinya apa yang harus saya lakukan nih ya? Paling enggak kan nggak mungkin saya sampai 55 masih kerja terus gitu. Makanya saya berpikir apa yang saya bisa lakukan 5 sampai 10 tahun ke depan gitu loh, dari saat saya umur 40 gitu loh. Nah, waktu saya lihat di peluangnya di 3i, saya pun juga setting. Gagasan pertama adalah saya harus bisa meningkatkan penghasilan. Ya, harus di atas UMR targetnya. Sederhana aja. Itu dia. Ya, saya hitung kan kita punya networkingnya ya. Konsepnya kelipatan 3 seperti apa. Nah, itu saya coba jalankan gitu loh. Dan akhirnya memang bisa gitu ya. Saya target tim agency waktu itu 3 sampai 6 bulan. Nah, 3 sampai 6 bulan ya saya setting gitu ya. Gitu loh. Nah, ingat konteksnya tadi saya ingat persis 9 bulan saya di Trian Network itu saya masih sambil bekerja 9 bulan. Jadi nggak langsung full time ya. Itu dia. Ya, saya kerjakan dan akhirnya 9 bulan itu saya tembus di posisi bronze. Ya, nah di bronze itu kan income saya sudah sekitar 6 juta ya, 6 juta 7 juta artinya sudah 2 kali 3 kali lipat gitu loh. Dan itu di luar ekspektasi saya. Karena apa? Karena saya berpikir dapat 1,5 tahun pun 2 tahun pun baru dapat penghasilan sekitar 7 juta itu udah luar biasa. Ya, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya yakin di tempat kerja manapun kita sekarang gaji 3 juta, terus tahun depan bisa naik 7 juta, itu berat rasanya. Walaupun kita demo sekalipun ya. Naikkan gaji itu tidak bisa, sulit ya. Itu dia. Jadi itu perlu waktu lama, tapi itu bisa direalisasikan di Trian Network dalam waktu singkat. Nah, itulah pentingnya. Karena apa? Karena saya pertama punya garis besar ya, umur 55 ini saya mau kondisinya seperti apa? Umur 55. Ya saya jadi berpacu waktu umur 40 ini, 40 sampai 50 ini akan menentukan umur 55 saya akan seperti apa. Gitu loh. Ya, jadi saya benar-benar setting. Nah, itulah yang maksud saya ya. Ayo kita coba lihat. Tadi kalau contoh teman-teman yang sudah kepala 4 misalnya kan udah nggak ada pilihan lain ya, artinya
untuk waktu yang singkat, bagaimana punya income di atas rata-rata. Kalau menurut saya nggak salahnya ya kalau 3i Network ini dijadikan salah satu solusinya ya, karena marketing plan-nya luar biasa, support sistemnya luar biasa dan sangat memungkinkan ya, dan jasa yang kita bawa ini sifatnya produktif, bukan konsumtif. Ya, bermanfaat buat banyak orang ya, konsepnya perencanaan keuangan. Ya, jadi kalau menurut saya sangat-sangat realistis, ini akan jadi bisnis yang ideal. Bisnis yang ideal. Nah, berpacu dengan waktu tadi bisa jadi usia 40, paling enggak ayo apa yang saya coba konsepkan itu bisa jadi inspirasi juga. Nanti umur 55, teman-teman yang usia 40 tahun ke atas ya, itu bisa jadi barometer ya kondisinya. Kalau Anda mungkin juga kondisinya sudah lebih baik, ya nggak salah juga untuk ekspektasinya kita melakukan kegiatan sosial di sini. Untuk kenapa? Karena kan masih banyak juga orang-orang yang pengen butuh penghasilan di atas UMR. Kalau konteks saya dulu, waktu dulu saya pengen meningkatkan penghasilan, kalau sekarang perspektif saya mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi bagaimana membantu banyak teman-teman, orang-orang ya yang belum pernah merasakan penghasilan di atas UMR ya itu. Jadi saya bikin target gitu saja. Ya, karena saya sudah melaluinya, saya ingin membantu banyak orang, tidak sebanyak-banyaknya seperti apa ya, ada batasan yang saya hitung untuk mereka juga bisa menikmati penghasilan seperti saya dulunya ya, penghasilan di atas UMR yang bisa sampai 10 juta per bulan gitu dia. Nah, nanti kalau mereka yang sudah di 10 juta per bulan, selama potensinya ada, ayo kita kejar crown agency ya, ratusan juta. Ya, ingat prinsip yang saya ajarkan, hidup itu harus naik kelas ya. Perspektifnya hidup itu harus naik kelas ya. 6, 7, 8, 9. Dari segi income, kejar dulu ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, baru ratusan juta. Ya, nah di situ juga konsep manajemen waktu akan sangat membantu kita untuk menapaki konsep 6, 7, 8, 9 itu ya. Masih ingat itu udah berapa lama ya? Waktu roadshow Crown itu udah 3 bulan, 4 bulan lalu ya, teman-teman nanti bisa cek deskripsi linknya ya. Linknya tinggal lihat saja gitu ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa kita harus berpacu dengan waktu. Kenapa? Karena tadi saya bilang, kalau saya tidak melakukan apa-apa, saya bisa bayangkan dengan penghasilan saya UMR, pasti saya begitu-begitu saja sampai usia 55 tahun saya. Gitu loh. Sementara waktu udah singkat ya, usia produktif saya tinggal hanya 15 tahun gitu loh. Ya, 15 tahun yang sebelum-sebelumnya ya udahlah saya gagal lah, itu ya produk gagal saya ya. Saya produk gagal juga gitu ya. Tapi di 15 tahun yang saya coba kejar di 3i Network itu ya 5-10 tahunnya saya lakukan ya bagian saya. Saya tahu waktu saya nggak banyak. Saya harus menggunakan benar-benar waktu yang setelah pulang kerja 2 jam sampai 3 jam ya saya kerjakan, tapi hanya 2 hari karena nggak bisa maksimal. Ya, terus saya gunakan akhir pekan salah satu aja. Kalau nggak Sabtu ya Minggu salah satu. Nggak dua-duanya saya pakai full time nggak. Gitu loh. Salah satu karena saya juga kadang masih kumpul sama keluarga dan ada kegiatan yang lain. Itu dia. Nah, ini yang harus kita pahami ya, gitu loh. Karena tadi saya bilang bahwa berpacu dengan waktu ini ada kaitannya dengan manajemen waktu. Bukan berarti kita habis-habisan waktu sampai kita tidak bisa lagi menikmati kehidupan kita ya. Ada keluarga, ada tidak hanya keluarga kita pribadi, mungkin juga keluarga besar kita ya, atau mungkin urusan-urusan yang lain yang sifatnya sosial atau yang bersifat rohani, kan harus dibagi-bagi waktu ya. Karena prinsipnya simpel, segala sesuatu ada waktunya. Ya, itu yang kita harus ingat, segala sesuatu ada waktunya ya. Teman-teman harus bisa setting seperti itu, karena konteks berpacu saya dengan waktu bukan berarti kita tidak lagi punya waktu yang sehat ya buat keluarga, buat kegiatan rohani, tidak ada. Semua harus seimbang ya, maksudnya harus ada waktunya ya, sehingga kita pun yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah maksimal gitu. Nah, tadi dari perspektif saya sebagai pekerja. Nah, mungkin ada teman-teman rekan-rekan yang lebih muda misalnya, usia 22 tahun tapi belum menikah gitu ya. Biasanya ngincer nikah umur 27, 28 Bang, 30 Bang gitu ya. Kan kurang lebih 5-8 tahun ke depan gitu dia. Nah, itu juga bisa jadi acuan kenapa kita berpacu dengan waktu. Ya, gunakan waktu Anda ya mungkin hampir mirip juga gitu loh untuk mengefektifkan
bisnis triad network ini gitu loh, mengefektifkan. Bisa nggak? Bisa gitu loh. Karena saya contoh ada satu di jaringan saya anak muda ya, saya sebut saja namanya Pak Endri Hairudin. Itu waktu saya jalan sama dia usianya 22 tahun. Saya ingat Pak persis gitu ya, kenal dia umur 22 tahun. Tapi saya bilang anak mudanya anak ini punya tekad gitu ya, punya tekad yang baik, pengen bahagiakan orang tuanya dan sebagainya. Saya bilang ya dibeli waktu lah, artinya nggak mungkin karena beliau juga sambil bekerja ya, beliau sambil bekerja gitu, tapi saya harus ngajak dia untuk menjalankan bisnis ini gitu, dan dia melakukan apa yang saya lakukan istilahnya. Artinya apa? Di sela waktu kerja yang dia istirahat atau malam, wah dia kerjakan ya, dia umur 22 tahun, bayangkan gitu loh. Saya juga nggak berpikir kira-kira bisa menyesuaikan apa enggak ya gitu loh. Tapi luar biasa, tekadnya kuat. Income-nya juga sama. Waktu itu dia ingat, ya Bang, aku pengen dapetin income 10 juta per bulan ya. Pengen 10 juta per bulan. Oke, itu aja goal kita dulu. Ya. Akhirnya kita kerjakan sama-sama, serius di luar waktu. Waktu dia kerja ya nggak bisa diganggu kan. Di luar itu saya suka jalan sama dia ya. Bikin atur planning ya, bikin kerja gitu ya. Jadwal kerjanya saya bikin. Dan luar biasa apa? Ternyata income-nya bukan cuma 10 juta. Beliau tembus platinum agency, income 40 juta gitu ya. Saya aja bangganya minta ampun gitu ya, ngeliat anak muda ya bisa menikah dengan modal sendiri, biayanya besar gitu ya. Itu mungkin ratusan juta dia habis biaya, tapi luar biasa itu bukan dari orang tua ya, tapi murni dari bisnis triad network gitu loh. Nah, itu maksudnya coba ada anak muda yang lain gitu, jangan nggak apa-apa orang merasa anak muda tahu apa sih gitu. Nggak apa-apa orang meremehkan kita seperti itu, orang yang lebih tua ya. Tapi lewat triad network kita bisa buktikan ya. Lewat triad network kita bisa buktikan ya. Yang anak muda yang bisa biasa saja bisa menjadi anak muda yang luar biasa. Dan terbukti bukan hanya tadi Pak Endri, ada banyak anak muda juga kok di triad network lainnya yang juga bisa sukses di bisnis triad network ini. Nah, tinggal adalah ayo ya teman-teman mau nikah berapa lama tadi ya, 5-8 tahun ke depan biayanya berapa, kita hitung aja dulu. Nah, bagaimana di triad network kita kejar tadi ya. Nah, itu contoh kedua ya. Ada lagi yang lain mungkin dari sisi mungkin gini ya, karena kita kemarin 2 tahun ini kan terjeda dengan pandemi sehingga hasil kita tidak maksimal. Nah, mungkin karena 2 tahun kemarin tidak ada apa-apa yang bisa kita raih, ya mungkin ini saatnya. Artinya kita yang 2 tahun kemarin tertinggal, kita harus kebut 2 tahun ke depan, apalagi ini yang luar biasa ada konsep visi 2024 gitu loh. Ayo teman-teman bisa kok berpikir keras gitu loh. Berpikir keras karena saya begini deh positifnya. Waktu saya jalankan triad network itu 2014 gitu ya, 2 tahun. Apa yang terjadi 2 tahun? Sebetulnya dulu impiannya sih pengen juga 2 tahun jadi kron gitu ya, tapi nggak kesampaian gitu loh. Baru tahun ketiga, tahun keempat baru jadi kron, nggak apa-apa ya. Bersyukur jadi kron juga. Tapi apa yang terjadi 2 tahun yang saya jalankan benar-benar itu ya, saya serius sampai sekarang serius ya. Yang luar biasa adalah ternyata 2 tahun kemudian dari sejak saya join, penghasilan saya itu sudah masuk yang income 30 juta per bulan gitu ya. Bayangkan dari UMR penghasilan 3 juta, 2 tahun kemudian jadi 30 juta. Oh, itu kan luar biasa. Itu dia. Nah, ini sangat-sangat mungkin gitu ya di masa sekarang ya. Teman-teman kejar sampai tahun 2024 gitu. Sangat mungkin, sangat terbuka lebar. Ya tinggal Anda setting lah. Perusahaan udah kasih kemudahan itu dengan sistem elite booster ya, elite booster. Dulu kan suka bingung ini 3 atau 5 atau 3 udah. Sekarang kita tentukan aja 3 elite gitu loh. Ya, 5 aja bisa apalagi 3 ya, harusnya bisa dapat triple elite gitu ya. Jadi itu jadi pacuan kita ya 2 tahun ini ya, yang kita terjeda impiannya, kita lakukan langkah-langkah taktis 2 tahun ke depan ya, tetap smooth dalam arti perlu kan basicnya juga perlu ada ya. Orang-orang yang di bawah kita juga yang sama-sama paling enggak tadi mereka juga mengejar income di atas UMR dulu lah ya gitu loh. Karena ya kita jadi kron ya, saya jadi kron pun juga ada orang-orang yang masih jadi tim agency ada, yang jadi leader agency ada, yang jadi bronze ada. Jadi artinya kita jadi kron pun nggak lepas dari orang-orang yang sedang baru mau
baru mau bergerak ya di bisnis triad network ini yang meningkatkan prestasinya gitu loh. Jadi memang seperti itu gitu, nggak ada jadi crown sendirian gitu loh, tapi ada orang-orang yang bergerak gitu loh. Makanya inspirasilah mereka dengan hal-hal yang kecil gitu ya, maksudnya lakukan tindakan-tindakan sepertinya kecil ya, targetnya sepertinya kecil, tapi padahal itu kalau bisa dilakukan banyak orang maka itu akan luar biasa ya kesempatannya gitu. Jadi lebih banyak lagi sosialisasinya. Kalau dulu mungkin istilahnya dengan 3 orang kita bisa jadi crown, ya itu secara sistem. Tapi untuk bisa menemukan 3 orang itu pada dasarnya kita juga harus terus sharing sama mereka ya, nggak tiba-tiba ini orangnya 3 orang, enggak gitu ya. Semua kita terkadang malah fakta saya kasih tahu, kita akan ketemu dengan mitra-mitra yang ternyata luar biasa, itu jatuhnya ada di kedalaman. Jauh di dalam kedalaman ya gitu loh. Karena saya lihat platinum saya itu, waduh, itu ada yang di level 5, ada yang di level 10 kedalaman gitu, ada yang di level 13 kedalaman gitu loh ya. Jadi jarang di permukaan gitu ya. Gitu. Jadi artinya apa? Kita jalan terus saja ya, siapapun yang punya potensi kita bangun dulu ya goalnya. Mungkin teman-teman bikin batasan boleh secara pribadi, berapa banyak bisa kerjasama ya. Kayak tadi tentunya waktu saya di awal saya nggak bisa banyak kerjasama dengan banyak orang gitu loh, karena kan terbatas, saya juga sambil bekerja gitu dia. Tapi seraya jaringan saya meningkat ya, disitulah saya mulai kasih perhatian, yang dalam arti tadi saya di posisi iya juga ya, kalau saya kerja terus bagaimana saya mau bangun yang lebih besar jaringannya gitu loh. Makanya waktu saya income saya sudah dapat di atas UMR ya, saya benar-benar mau lakukan yang terbaik gitu ya, dalam arti manajemen waktunya digunakan lebih baik lagi ya, diatur lebih baik ya. Jadi karena kan kalau saya kerja tadi kan 8 jam ya, itu 8 jam itu padahal kalau saya pikir-pikir selama saya jalankan Triad Network ya, kita 4 jam satu hari aja udah cukup loh sebetulnya di Triad Network ini. 4 jam satu hari udah cukup. Jadi maksudnya kalaupun kita mau katakan Triad Network ini adalah pekerjaan, ya sudah, saya kerjanya Senin sampai Jumat 4 hari kerja saja, 4 jam saja per hari. Jadi total 20 jam ya. Tapi dengan penghasilan di atas rata-rata yang kerjanya 8 jam yang pergi gelap pulang gelap gitu ya. Jadi makanya kalau saya hitung perbandingan waktu itu ya mendingan di sini juga gitu di 3i. Kalaupun saya cuma dapat 5 juta, 10 juta, tapi saya di sana pergi gelap pulang gelap, ya mendingan di sini gitu loh. Tapi luar biasanya apa? Kan kita ada sistem. Walaupun kita cuma mau ngejar 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, tapi kalau yang di bawah itu juga serempak juga mau, ya kita kedorong juga secara otomatis, sistem gitu loh. Yang luar biasa, kenapa kita mau berpacu dengan waktu di Triad Network? Di Triad Network itu ada sistemnya gitu loh. Bukan saya yang hebat, tapi sistem Triad Network-nya ya, yang jaringannya yang hebat gitu loh. Begitu mereka sama-sama mau berjuang dengan kita dapat income di atas rata-rata, ya kita akan jauh di atas rata-rata itu sendiri. Ya, jadi itu konteksnya gitu loh. Jadi ayo teman-teman, tadi saya cuma kasih inspirasi tadi dari sisi bidik pensiun kita mau ada tabungan berapa. Bukan dari nilai yang kita, aset yang kita beli ya, tapi dari sisi bisnisnya, penghasilannya, income. Terus tadi kalau dari perspektif anak muda misalnya, kalau dia mau menikah ya, mau berapa lama, 5 sampai 8 tahun, berapa biayanya berapa, di setting untuk dijalankan di bisnis Triad Network ya, bisa disaringkan sama leader aktifnya. Tadi terus yang ketiga, impian yang tertunda ya, perspektif dari impian yang tertunda ya. Kenapa kita berpacu dengan waktu ya, 2 tahun kemarin kita nggak dapat apa-apa logikanya ya. Nah, inilah kesempatan untuk kita kejar sampai 2024. Kita setting gitu ya. Kalau hitungan saya, kalau bicara 2 tahun ke depan, mungkinkah kita untuk menduplikasikan, kan kalau dulu kita kejar 1 bulan 3, 8 bulan crown ya. Kalau 1 bulan 3, 8 bulan crown. Sekarang kenapa nggak kita coba ya? Dalam 3 bulan kita pernah dapat elit, atau kita rekrut 3 orang, tapi kita konsisten menduplikasikannya. Awal duplikasinya kita semua teman-teman punya potensi yang dibidik sama perusahaan itu 310 crown di tahun 2024 ya, di tahun 2024 ya. Karena saya pernah itu, kalau bisa duplikasi 3 bulan 3 berarti 2 tahun bisa jadi crown nih gitu ya.
Kalau Pak Wancen aja bisa 9 bulan, artinya kan 2 tahun masih realistis ya, gitu loh. Apalagi sekarang ada elite booster gitu loh. Harusnya teman-teman bisa naik posisi lebih dari sebelumnya. Ya, yang belum crown ya, gitu loh. Atau yang mendekati crown ya, ini kesempatan untuk kita jadi crown. Atau yang selama ini tidak punya kesempatan, ini kalau menurut saya saat yang terbaik supaya Anda bisa merasakan posisi crown. Kenapa? Karena saya melihat dari sisi perspektif ekonomi ya, yang baru bertumbuh, semua dimulai dari nol. Ya, teman-teman harus pahami ini. Kenapa? Karena kan banyak yang tutup, banyak yang bubar, apalagi sebagainya, ya, banyak yang kocar-kacir gitu loh. Ya, kita berpikiran positif saja ya. Dari sekarang 2022 kita mulai dari nol ya, gitu loh. Kita bangun satu pola baru ya, pola baru. Kalau perlu bangun paradigma baru. Artinya apa? Ini kesempatan untuk menunjukkan keseriusan kita ya. Waktu itu saya pernah bahas tentang konsep kenapa harus lebih serius gitu ya. Jadi paradigmanya sekarang saya ada paradigma baru menuju 2024. Kita serius, kita sukses ya. Setuju ya? Kita serius, kita sukses ya. Paradigma menuju visi 2024 ya. Kalau serius artinya apa? Ya ayo gitu loh. Artinya benar-benar naikkan skill kita, tingkatkan skill kita. Ini kan berpacu dengan waktu. Harus lebih, kalau kita kurang dalam belajar, lebih banyak belajar. Prinsipnya itu. Kalau kita kurang belajar, kita lebih banyak belajar sekarang. Kalau kita kurang action, lebih banyak action. Ya, kalau kita kurang action, kita lebih banyak action. Kalau dulu impiannya kecil, ya naikkan dikit lah, nggak apa-apa lah. Impiannya dinaikkan gitu ya, dinaikkan gitu loh. Ya level-level dan ditambahin juga lah dengan hal-hal tentunya yang hal-hal baik ya dalam diri kita ya, gitu loh. Suka berbagi ya, suka hal-hal baik lah ya. Intinya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ini akan juga memungkinkan kita siap ya di 2024 punya penghasilan di atas rata-rata. Itu dia. Jadi teman-teman juga ayo kita persiapkan gitu ya benar-benar ya, bahwa di waktu sekarang ya 2022 ini sebelum habis waktunya kan nggak lama ya. Ini udah Agustus, sudah ke depan 4 bulan lagi ya, 4 bulan lagi sudah apa namanya? Sudah 2023, artinya 2023 harusnya sudah jauh lebih siap ya menuju 2024 gitu ya. Jadi paling nggak gini deh, yang saya kasih acuan ya untuk teman-teman bergerak apa? Paling enggak di periode 2022 ini rasakanlah bonus elit ya, karena kan cuma ngajak 3. Ya, ayo rasakan bonus elit dan sebisa mungkin duplikasikan sebisa mungkin ya. Daripada bukan saya mengecilkan orang yang cuma closing satu enggak, tapi lebih baik goalnya bagaimana kita bisa dapat elit, double elit gitu loh. Karena orang yang punya target yang di atas elit, double elit, minimal dia pasti closing. Tapi kalau orangnya bikin target, Pak, saya bikin target closing 1 gitu loh. Ya kan namanya potensi itu bisa sukses, bisa berhasil ya. Sekarang kalau dia targetnya cuma closing satu apa namanya? 1 bulan, berarti kan resikonya 50-50 ya. Bisa berhasil, bisa enggak. Berarti 0,5 gitu loh. Nah kalau 0,5 berarti dia nggak ada closingan gitu. 0,5. Ini rata-rata ya. Tapi coba kalau kita kejar elit atau double elit, ya paling nggak dapat double elit, dapat elitnya. Nggak dapat elit, tapi mungkin closing 1 atau closing 2 gitu loh. Sehingga juga ada pertumbuhan gitu. Ya, jadi itu semua ya ini saran saja sih ya, gitu loh. Bukan saya merendahkan orang lagi bikin target, Pak, saya mau targetnya 1 bulan 1 aja. Bukan saya mau merubah cara pikir Anda, tapi biasanya kalau dalam rumus marketing, kalau kita bidiknya cuma 1, itu biasanya nggak dapat gitu. Ya, gitu. Tapi kalau kita targetnya 3, misalnya dapat elit atau double elit, ya itu biasanya dapat elit. Ya, atau mungkin karena perlu ya sesuatu yang lebih ya, effort yang lebih, sehingga malah bisa bablas, bisa triple elit mungkin nih. itu tujuannya seperti itu ya kan. Orang kan kalau dia ngejar elit begitu, misalnya kan kita periodenya kan 1 bulan mulai tanggal 19 sampai tanggal 18 ya, bisa aja tanggal 19 kita sudah closing 2 gitu ya. Wah,
gitu loh. Tanggal 19 atau tanggal 20 udah closing 2 gitu. Waktu masih 28 hari gitu ya. Wah, elit udah pasti di tangan kan gitu. Atau jangan-jangan double elit atau jangan-jangan triple elit gitu ya. Jadi saran saya coba teman-teman ngebangun konsep bagaimana bisa dapat elit ya, karena tujuannya diluncurkan konsep elit booster supaya teman-teman bisa merasakan ya. Secara pribadi saja ya, secara pribadi saja saya juga lagi target untuk bisa dapat bonus elit ini ya, elit booster ini ya, gitu loh. Tapi kayaknya dapat sih ya bulan Agustus ini ya. Paling enggak dalam periode kalau tadi konsepnya 3 bulan harus bertumbuh kelipatannya, ya kita harus jadi contoh gitu ya. Gitu. Kalau dulu 5 pernah dulu ya sekali elit saya. Terus saya jarang rekrut, memang lebih banyak pembinaan ya. Tapi karena ini ada program elit booster, ya saya juga harus nyoba supaya jadi contoh ya. Nih loh saya dapat elit booster gitu ya. Jadi nggak cuma bicara, nggak cuma ngajarin, tapi juga ada contoh. Dan harusnya bisa kerjasama dengan leader yang aktif kita. Gitu loh. Makanya konsep berpacu dengan waktu itu ada perasaan mendesaknya gitu ya. Perasaan mendesaknya gitu. Wah ini saya sebetulnya kalau saya mau sukses gimana dalam 1, 2, 3 bulan ke depan saya harus bisa dapat bonus elit nih. Wah ini contoh kayak gitu ya. 1, 2, 3 bulan saya dapat bonus elit gitu ya. Jadi ada goal juga. Ada batasan waktu yang tegas gitu dia, karena kan tua itu pasti ya, tua itu pasti, makanya tadi saya persiapkan, saya bikin goal-goal kecil ya, batasan waktu yang tegas 5 tahun, 1-2 tahun saya dapat berapa nih bisanya nih, 5 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa gitu dia ya, ternyata memang udah luar biasa gitu ya. Nah saya di sini sifatnya mau apa istilahnya berbagi, kita sharing apa yang saya coba jalankan, dan mungkin dengan apa yang saya bagikan ini jadi inspirasi buat teman-teman kenapa harus berpacu dengan waktu ya, kenapa harus berpacu dengan waktu, itu dia tadi ya, temukan alasan yang kuat Anda untuk berpacu dengan waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya ya, bukan berarti habis-habisan ya. Di Tria ini juga kalau habis-habiskan juga nggak bisa cepat juga gitu loh, karena namanya mitra di bawah itu juga perlu penyesuaian ya. Kita nggak bisa ngebut sendirian di sini ya. Prinsipnya seperti lokomotif ya, kita di depan ya, kita bergerak di bawah, di belakang juga bergerak gitu ya. Kita bergerak di belakang bergerak ya, loko gitu ya. Kalau nggak ada lokonya nggak bergerak ya. Teman-teman juga gitu, jaringan mau mengharapkan jaringan yang berkembang tapi kita nggak pernah bergerak gitu ya, nggak bisa ya gitu loh ya. Itu kan ya mungkin prinsip itu yang saya pakai ya. Kita seperti kereta api ya, pada jadwalnya berangkat ya, mau jumlah orangnya banyak apa enggak dia harus tetap jalan ya, lokonya harus jalan gitu ya, harus on time ya, harus on time sampai di tempat gitu ya, on time gitu dia. Sekarang saya lihat jadwal kereta api udah on time sekarang, kita telat dikit ditinggal gitu ya. Gitu, telat dikit juga ditinggal. Jadi kita nggak bisa jalan sendirian gitu loh. Kita tungguin, udah siap, ayo kita jalan bareng-bareng ya, kita bergerak. Ya prinsipnya teman-teman juga gitu ya. Siapapun kita, walaupun baru bergabung mau mengembangkan bisnisnya ya, kita udah dianggap udah leader ya sama perusahaan. Makanya setiap kita dikasihkan dashboard supaya ada hitung-hitungan kapan waktu bisa realisasikannya, jumlahnya berapa, jaringannya. Itu udah luar biasa ya. Kita bersyukurlah di Setra Seraya ini sudah diperlengkapi. Yang penting adalah bagaimana dengan waktu yang kita gunakan, manajemen waktu kita. Apakah Anda sedang berpacu dengan waktu? Ya, Anda yang bisa menjawabnya. Ya, saya tentu sudah melewatinya dan sekarang saya masih berpacu dengan waktu ya, tapi tentunya dengan mereka yang ada di gerbong saya. Berpacu dengan waktu dengan mereka yang di gerbong saya ya. Jadi teman-teman, ayo ya, nanti bisa tonton ulang di YouTube ya, bisa nonton ulang di YouTube, dicoba cerna lagi ya, karena saya memang nggak pakai slide ya, biasanya langsung, dan biasanya juga dengan inspirasi yang memang realita ya, realistis, yang memang ada, udah kenyataan, itu saya senang sharingkan ya, gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan malam hari ini ya, dengan berpacu dengan waktu Anda akan menjadi yang terbaik ya. Pasti crown. Pasti crown, luar biasa ya Pak Raymond, terima kasih. Wow, dahsyat sekali ya Pak. Berarti ini memang hubungannya adalah dengan manajemen waktu kita ya. Sesibuk apapun kalau kita memang prioritas terhadap
alasan dan impian kita, goal-goal kita, pasti kita bisa mengerjakan bisnis ini dengan waktu yang luar biasa ya, meskipun 1 jam 2 jam tapi kita fokus. Nah itu dengan tidak harus full time ya, tapi full head-nya ya. 2 jam itu kan berarti 24 jam, 22 jamnya dengan hal-hal lain, tapi 2 jamnya fokus 3i, ini bisa mendapatkan sesuatu hal yang besar ya Pak Raymond ya. Betul, Luar biasa betul. sekali. Jadi itulah dari Pak Raymond sendiri ya, tadi sudah dipaparkan banyak sekali tentang bagaimana apakah Anda berpacu dengan waktu yang singkat, kepepet ya, biasanya ini ada yang kepepet Pak. Ya jadi ini yang paling, atau mau mengejar impiannya atau kepepet dikejar ya, dikejar utang dan sebagainya ya. Ini salah satu pemicu ya, karena kenapa kita harus ada batasan waktu yang tegas di sana untuk mencapai impian-impian kita dan goal-goal kita biar terrealisasi di bisnis 3i Network ini. Oke, baik. Mungkin karena waktu yang sangat singkat ya Bapak ya, jadi tapi luar biasa sekali. Ada closing statement-nya Pak untuk teman-teman yang biar lebih semangat lagi. Ya, oke. Ya, terima kasih. Baik ya. Buat teman-teman ya, di akhir penutup ini sekali lagi saya bilang tidak ada yang tidak mungkin ya, selama kita bisa punya manajemen waktu yang baik. Tapi konteksnya tadi saya sudah jelaskan, berpacu dengan waktu gitu ya, karena waktu tidak bisa berkurang itu. Kalau teman-teman konteks berpacu dengan waktu, itu tujuannya supaya ada penghargaan ketika kita menggunakan waktu buat jalankan bisnis 3i Network ini. Itu tujuannya Bu Jupe. Jadi saya pernah ajarkan yang namanya rumus negosiasi kan, gitu loh. Ya, rumus negosiasi itu, lobby-lobby itu untuk kita prospek itu ada 3. Ada 3. Itu adalah positif, harus yang sifatnya positif, berpikir positif, terus harus yang proaktif ya, dan juga progresif ya. Saya katakan progresif, dan ini dibalut dengan optimis ya, P3O ya, positif, proaktif, progresif, dan harus ada optimis gitu loh. Kenapa? Karena kalau menurut saya kayak tadi, elit 5 aja bisa, apalagi 3, apalagi konsep di 3i kan kerjakannya rame-rame. Betul nggak? Gitu loh. Ini uniknya gitu loh. Tinggal kita ada nggak di lingkaran itu, kita ada nggak di dalamnya gitu loh. Ya nggak apa-apa, waktu kita gunakan sejam 2 jam, walaupun hanya 2 hari sekali ya, karena terbatas. Ada mungkin saya mau kasih masukan tambahan buat ibu-ibu yang tadi kata Bu Jupe, wah Pak, kalau punya anak 5 gimana? Ya main media sosial lah, itu yang paling mungkin. Betul nggak? Ya, gunakan media sosial. Yang penting ada usahanya dulu lah. Ada usahanya, terus pinter-pinter koordinasi sama leader aktif. Ya, harus pinter-pinter koordinasi sama leader aktif. Ya, saya yakin bisa lah, gitu ya. Karena apa ya? Sekali lagi karena kita mau ada perubahan supaya ada yang lebih baik gitu. Jadi teman-teman jangan, ya sekali lagi kalau kita mau berhasil jangan bilang kita nggak punya waktu gitu loh. Karena menurut saya keberhasilan di 3i Network itu akan pada waktunya tidak akan sebanding dengan waktu yang kita sudah keluarkan gitu loh. Tidak akan sebanding gitu loh. Ya mohon maaf ya, saya berproses di sini ini udah tahun ke-8. Tadi saya bilang waktu kerja saya hitung rata-rata cuma 4 jam 1 hari. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak orang sehari hari kerja Senin sampai Jumat 4 jam sehari, ya, terus katakanlah 5 sampai 10 tahun ke depan digaji ratusan juta, gitu loh, digaji ratusan juta, ada nggak gitu loh? Nggak ada gitu loh. Makanya saya bilang waktu yang benar-benar kita gunakan itu, walaupun di awal mungkin belum kelihatan hasilnya, tidak akan berbanding ketika kita sudah mulai enjoy menjalaninya gitu loh. Kenapa? Karena semua sekali lagi juga ada proses waktu. Ada proses waktu. Lah kita kalau kita bicara presentasi aja kan bicara tiga waktu kan. Asuransinya untuk waktu yang tidak terduga. Ya, investasinya untuk waktu yang akan datang. Masih lama kan.
10 tahun ke depan ya, atau nanti kalau kita ada produk baru itu 7 tahun aja itu ya, 7 tahun ke depan gitu loh ya. Dan ketiga ya karena ada income ya itu kan didesain buat sekarang gitu loh, betul nggak? Kita gabung di Tria ini, mohon maaf ya, kita di Tria ini coba kita analisa ya 3i Network ini. Bicara insurance, siapa yang ikut Tria ini karena kepengen mati gitu loh? Nggak ada, makanya kita tidak akan bicarakan tentang kematian gitu loh. Itu hanya manfaat, itu dia. Investasi 10 tahun, ya itu lama sekali. Ya kita nunggu gini terus gitu kan, bisa-bisa dilalurin kan, gitu loh. Itu kan waktu yang akan datang. Gitu. Tapi memang Tria Network ini hadir untuk yang ketiga, income. Gitu loh. Anda untuk bisa merubah perekonomian, kehidupan yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik. Itu tujuannya gitu loh. Di setting gitu loh. Maka mau nggak mau kita harus berani bicarakan gitu loh. Ketiga-tiganya kita bawakan, tapi harus ada porsi yang berbeda ketika ngomongin tentang income, penghasilan. Ya, tujuannya apa? Ya sekali lagi berpacu dengan waktu. Tadi kata Bu Jupe yang punya masalah keuangan, punya hutang. Saya termasuk yang the power of kepepet juga Bu Jupe ya di sini. Saya termasuk yang the power of kepepet ya, karena usia 40 ya, masalah keuangan juga kacau ya. Karena buat beli susu anak aja dulu ampun-ampun ya gitu loh. Ya, saya udah benar kisahnya. Tapi itulah makanya saya menghargai ya, tujuannya berpacu dengan waktu supaya kita menghargai waktu. Ingat, waktu tidak akan nambah, tidak akan berkurang setiap ya, tinggal bagaimana kita menggunakan waktu dan kita punya konsep berpacu dengan waktu yang sekarang ini menurut saya cocok ya untuk kita gunakan. Visi 2024, teman-teman sekali lagi yang belum baik segera baik, yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik, dan tentunya dengan segala aktivitasnya 2024 akan banyak kemudahannya. Mungkin itu saja Bu Jupe yang saya sharingkan malam ini. Semoga bermanfaat ya. Bersama kita pasti bisa. Pasti kron. Pasti keren. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Raymond ya. Sudah men-sharingkan bagaimana kita berpacu dengan waktu Bapak Ibu. Semua sudah jelas ya. Lengkap. Tinggal dicatat, tadi juga sudah ada sampai komen-komen ya. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi semuanya antusiasnya tinggi sekali ya. Itu closing statementnya Pak Raymond ya, menutup acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya yang telah hadir ya di acara online edukasi pada malam hari ini ya. Silakan Bapak Ibu simak siaran ulangnya di YouTube kita, di YouTube di Tria Live Channel ya. Boleh komen di sana, like ya, subscribe dan share semuanya ke tim-timnya ya yang belum mendengarkan bagaimana kita berpacu terhadap waktu kita sendiri ya, karena kita masing-masing punya waktu 24 jam saja Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Untuk pengingat itu teman-teman segera absen ya, didukung ya absen karena ini buat kemajuan kita di Tria Live Channel. Dan sebenarnya tadi ada banyak contoh, cuman nggak sempet ya Bu Jupe. Contohnya kan di sini banyak juga teman-teman yang berprofesi sebagai TKI, TKW ya. Betul, betul banget Pak. Nggak mungkin selamanya juga di sana kan, betul nggak? Ya, gitu. Pasti pulang ya, pasti pulang. Waktu ya supaya di Indonesia punya penghasilan di atas rata-rata, tapi tinggalnya di Indonesia, itu keren banget itu menurut saya. Oke, ya benar banget ya Bapak Raymond ya. Jadi memang lebih enak kita berpenghasilan besar, tapi bisa juga bersama keluarga, kumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Itu luar biasa sekali. Nah, namun tidak mengapa ya, tapi teman-teman yang di sini ini sudah luar biasa sekali Pak, karena dengan berani ya mengorbankan waktunya, karena tidak semua orang, tidak semua TKW juga yang mau berproses Pak, seperti yang teman-teman yang ada di sini ya. Kalau umpamanya hari ini sambil bekerja, ada yang saya lihat sambil lipat baju ya, ada yang sambil setrika, sambil masak, tapi antusiasnya teman-teman kita leader-leader yang di luar negeri ini luar biasa sekali ya, apalagi berpacu nanti sudah berpenghasilan ya, berpacu dengan waktu ya, nanti bisa pulang kembali berkumpul bersama keluarga tercinta, tentunya dengan penghasilan yang sudah disiapkan bersama Tria Network ya, asetnya sudah jadi. Buat yang luar negeri harus rajin posting tuh ya, karena senjatanya itu soalnya. Betul ya, benar. Dan apalagi kita dimudahkan oleh
AAJ exam ya, mobile Ya, exam. betul sekali. Sudah bisa, tidak harus ke Indonesia untuk ujian dan dimudahkan dengan elit yang makin mudah ya, 3, 6, 9. Nah, ini luar biasa sekali tentunya Bapak Ibu semua yang dulunya manual dan sistemnya tidak mudah kita lakukan aja bisa melahirkan banyak crown. Ya, tentunya yang sistem yang jauh lebih gampang hari ini itu pasti menghasilkan ya lebih banyak lagi berkali-kali lipat crown-crown berikutnya. Oke. Jadi istilah kata kemarin itu kan pandemi kita keluar jalan tol. Ya. Nah sekarang kita masuk lagi ke jalan tol gitu loh. Ya, tinggal gas saja Pak ya. Tinggal gas saja. Makanya temanya saya angkat berpacu dengan waktu kan, betul nggak? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Remon atas waktunya yang sudah disaringkan ya. Ya, pada inspirasi banget ya buat kita semua. Tentunya pengalaman beliau menginspirasi kita semua di acara Trialab Channel pada malam hari ini ya, Bapak Ibu. Dan ingat sekali lagi, tadi sudah diingatkan juga sama Bapak Remon untuk absensinya karena data Bapak Ibu untuk absensi ini menentukan kita untuk selalu mengikuti ya acara-acara online dan kita melaporkan secara bukti terekam kita di acara Trialab Channel ini ya untuk mendukung dan mempercepat ya bisnis proses Bapak Ibu di Tri Network ini luar biasa. Oke, terima kasih yang sudah absensi. Dan tidak hanya hari ini kita akan ketemu Bapak Remon tentunya ya. Kita akan bertemu di acara Trialab Channel selanjutnya yang nanti akan terus ya mengikuti di setiap harinya. Kita akan ketemu besok pada acara Trialab Channel yang dahsyat dan channel kesayangan kita bersama sharing online dan BOP online kita bersama Bapak Abdul Rauf ya. Platinum Agency ya mantan penjual gorengan ya dengan tema saya lihat, saya kerjakan dan saya menang Bapak Ibu. Pada hari Selasa 9 Agustus 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat tetap di ID Zoom meeting yang sama 74x84x31. Dan kita sudah ada acara jadwal rutin kita Bapak Ibu di setiap harinya kecuali hari libur Senin sampai Sabtu. Senin dan Sabtu Bapak Ibu bisa belajar online edukasi seperti pada malam hari ini. Ya Selasa, Rabu, dan Jumat Bapak Ibu bisa belajar BOP dan sharing online bersama leader-leader dahsyat Bapak Ibu semua. Dan hari Kamis Bapak Ibu bisa lebih memahami tentang marketing plan dan product knowledge-nya. Ya, selain Zoom meeting pada malam hari ini kita live juga di YouTube live kita Trialab Channel ya. Komen, like, dan subscribe channel-channel kita ya, semua materi-materi dan para leader yang sudah disaringkan ada di live channel kita. Oke, itu saja dari saya Jupe mundurkan diri pada malam hari ini. Terima kasih, salam dahsyat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. See you the top dan pasti crown.